Ini adalah 5 kesalahpahaman yang banyak beredar di dunia kripto tentang the merge dari Ethereum yang akan segera launching. Halo semuanya, perkenalkan kami Revi Reprime. Kali ini kita bakal bahas tentang 5 kesalahpahaman yang masih banyak didengar orang tentang Ethereum yang akan segera upgrade. Oke, mengingat Ethereum akan upgrade jadi the merge di tanggal 15, kalau waktunya nggak bergeser lagi ya. Nah, jadi kita bakal bahas apa-apa saja sih kesalahpahaman tersebut. Yang pertama adalah Ethereum gas fee itu bakal berkurang setelah the merge. Nah, itu sebenarnya salah miskonsepsi ya. Sebenarnya the merge itu adalah perubahan konsensus yang tadinya proof of work ke proof of stake. Jadi gas fee itu belum akan berkurang dengan berubahnya konsensus tadi ya. Tapi developer community ini sedang melakukan pengerjaan roll up centric roadmap yang akan uh, membuat transaksi itu menjadi lebih kecil. Jadi ini kesalahan yang pertama ya. Jadi buat yang ngarep kalau the merge itu bakal bikin harga gas fee-nya Ethereum jadi lebih kecil, itu sorry to say ya, itu belum akan terjadi dalam waktu dekat setelah the merge ini. Yang kedua, Ethereum transaction akan lebih cepat after the merge. Jadi dari hasil pengetesan di Beacon Chain itu, validator untuk mempublish blok itu tiap 12 detik dan di mainnet ini 13,3 second ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh signifikan ya pengurangan kecepatannya ya. Ethereum developer percaya posisi dari POS ini enable 10% meningkatkan dari block production, cuman ini nggak terlalu signifikan ya dari sisi kecepatan transaksi. Jadi itu kesalahpahaman yang kedua. Jadi di the merge ini belum akan mengatasi tentang kecepatan transaksi dari Ethereum untuk saat ini. Yang ketiga adalah the merge itu akan membawa downtime pada Ethereum blockchain. Jadi orang-orang banyak berpendapat bahwa Ethereum akan downtime pada saat the merge, tapi itu sudah diantisipasi oleh developer bahwa tidak akan ada downtime saat block transition dari yang lama ke yang baru ya. Jadi ini akan aman selama proses perpindahan. Itu kesalahpahaman yang ketiga. Kesalahpahaman yang keempat adalah investor akan bisa menarik stake dari ETH setelah the merge. Jadi kalau kalian ketahui, project the merge ini membutuhkan staking ya dari para investor Ethereum. Jadi banyak investor Ethereum yang melakukan staking untuk project the merge ini. Nah, kesalahpahamannya adalah setelah the merge ini selesai, itu para investor yang tadinya stake Ethereum itu bisa langsung withdraw ya, tapi itu nggak bakalan bisa karena kita harus nunggu Shanghai upgrade yang itu lock atau likuidasinya baru terbuka 6-12 bulan after the merge. Jadi baru 6 bulan sampai 1 tahun setelah tanggal 15 September ya. Jadi ini kesalahpahaman yang keempat. Dan kesalahpahaman yang terakhir itu validator tidak bisa withdraw ETH reward sampai Shanghai upgrade. Nah, itu juga kesalahpahamannya. Sedangkan yang benar adalah validator itu bakal menerima secara langsung ya fee. Jadi reward fee yang bakal diberikan kepada validator untuk kompensasi ya. Gitu. Jadi para validator masih bisa menggunakan fee tersebut sebelum Shanghai upgrade gitu. Oke, itu adalah kelima kesalahpahaman terbesar ya yang sebentar lagi kita akan nantikan the merge dari Ethereum. Apa kalian baru tahu atau kalian udah tahu, dan kesalahpahaman aja yang kalian baru tahu, silakan tulis di kolom komentar ya.
Thank you semuanya. Ini adalah